Oke guys, welcome back to my channel di Keluh Kesah Remaja. Seperti biasa, buat lo yang baru pertama kali mantengin channel YouTube gua, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar setiap gua upload video akan muncul notif di HP kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung lanjut saja ke cerita berikutnya. Let's go. Oke, setelah di video sebelumnya gua udah menjelaskan sedikit profil pribadi gua. Dan di situ temen gue langsung nanya, lu ngapain sih nyantumin profil pribadi lu gitu? Di video lu itu kayaknya nggak penting banget. Jadi gini, gue nyantumin profil pribadi gue karena gue pikir nanti akan berhubungan sama cerita gue yang akan gue sampaikan entah di video keberapa, cuma nanti pasti akan gue sampaikan. Dan di situ benar-benar menjelaskan bahwa kenapa sih gue itu bisa diomongin kayak gitu loh. Oke, dan setelah di video sebelumnya juga gue udah menjelaskan tentang pertemuan gue sama Mei. Di situ gue langsung mencoba komunikasi dan mencoba lebih dekat sama dia. Nah, dari sebelumnya gue merasa bahwa sekolahan itu kayaknya membosankan banget sih. Ngapain sih di sekolah cuma belajar doang, ini itu. Nah, setelah gue deket sama Mei itu, pandangan gue ke sekolah itu beda 180 derajat karena gue di sekolah itu kayak Mei itu sebagai penyemangat pribadi gue gitu loh. Ketika gue lagi malas sekolah, cuma gue di situ mikir lagi pasti dong, di situ ada cewek yang gue suka gitu loh. Akhirnya gue otomatis akan bersemangat buat datang ke sekolah, sehingga yang awalnya gue itu malas atau suka boring di sekolah, gue itu lebih semangat gitu karena gue bisa komunikasi sama Mei gitu. Karena Mei juga kan nggak setiap hari megang HP gitu loh, dan gue juga situ belum mengetahui gitu, atau gue belum tahu lah itu sosial media dia. Jangankan sosial media, WhatsApp aja gue nggak punya waktu itu. Jadi ya gue mau nggak mau harus berkomunikasi langsung dengan Mei gitu loh. Setelah gue jalan sebulan, ketika gue udah komunikasi berjalan lancar dengan dia dan gue pun semakin dekat. Dan di satu sisi juga gue sama Jay itu karena gue duduk satu kelas, karena gue duduk di satu bangku, otomatis kita sering ngobrol dan otomatis kita juga sering bercanda bareng, otomatis, dan akhirnya kita itu semakin dekat. Dan setiap istirahat juga Jay pasti ikut gue ke warung belakang, walaupun dia nggak ngerokok, cuma makan. Dan situ gue juga sering bercanda ketika di warung belakang, bercanda ini itu. Dan pada gue udah jalan sebulan, gue udah berusaha mendekati Mei, gue berusaha mencoba komunikasi dengan dia. Dan ketika di warung belakang, si Jai tiba-tiba ngomong gini, yang biasanya dia suka bercanda sama gue, yang biasanya dia suka ketawa ketiwi sama gue, dia tiba-tiba ngomong, gue mau ngomong serius sama lu. Ya karena gue sering bercanda kan, akhirnya gue tanggepin dengan bercanda, apaan sih, ngomong ya tinggal ngomong aja gitu. Gue juga sambil ketawa-tawa ya karena gue juga belum tahu apa yang mau dia sampaikan. Tapi dia itu menegaskan sekali lagi bahwa gue mau ngomong serius sama lu, gue gak bercanda sama lu sekarang. Ya akhirnya gue juga kaget, akhirnya gue tanggepin secara serius gitu loh. Setelah gue tanggepin secara serius, tiba-tiba dia bilang, sebelumnya gue minta maaf sama lu. Gue kan bingung gitu loh, dia punya salah apa sama gue. Awalnya gue mikir, lu punya salah apa dah sama gue? Ya walaupun kita bercanda gitu loh, ya it's okay aja karena konteksnya bercanda gitu. Gue mikirnya awalnya gitu. Ya akhirnya gue tanya dong, lu minta maaf buat apaan dah? Ya kalau masalah bercanda mah gue juga gak masukin hati lah. Enggak, bukan masalah itu. Gue kaget dong, terus gue mikir masalah apaan gitu loh. Ya akhirnya gue nanya dong, emang masalah apa lu minta maaf? Lu ada salah sama gue? Iya, gue salah sama lu, gue akuin gue salah sama lu. Lah lu emang kenapa? Dan dia itu diam sejenak dan terus ngomong, gue suka sama Mei. Gila gak tuh? Di saat gue udah berusaha mendekati dia, menjalin komunikasi sama dia, dan kita pun udah deket, sampai hampir semua orang di yayasan itu tahu, karena memang
Mei itu primadona di yayasan itu gitu loh. Ya hampir semua orang tahu kita deket, bahkan gak sedikit yang menganggap kita itu sudah pacaran. Dan tiba-tiba si Jai ngomong kayak gitu kayak gue suka sama Mei. Gue dalam hati, ini anak gila apa gimana gitu loh. Ya gue juga kan kaget, emosi, sedih. Cuma gue juga masih menghargai pertemanan gitu, walaupun gue sama dia juga baru kenal 1 bulan gitu loh. Ya di situ gue langsung mikir dong. Gue tanpa sadar gue ngomong, lu gila. Gue udah 1 bulan mencoba komunikasi dan mencoba mendekati dia. Terus tiba-tiba lu ngomong kayak gitu ke gue. Lu gak waras, men. Di situ gue bener-bener sakit. Cuma gue juga masih punya akal sehat, masih menghargai dia sebagai teman gue. Dan di situ dia bilang, gue tahu gue salah, gue tahu lu suka sama dia. Tapi di satu sisi gue juga nggak bisa menyembunyikan perasaan gue sendiri. Gue nggak bisa ngebohongin perasaan gue sendiri. Di situ gue bener-bener langsung shock dan gue juga langsung terdiam di situ. Entah mau ngomong apa karena bener-bener perasaan itu tercampur aduk, mau sedih, marah, kecewa, itu bener-bener jadi satu. Dan gue waktu itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue diam selama beberapa menit dan akhirnya setelah gue pikir-pikir, gue juga masih mau menghargai pertemanan dengan dia walaupun dalam konteks kita itu kenal baru 1 bulan. Cuma gue juga nggak mau ribut juga orangnya, bukan karena gue nggak berani sama dia, cuma gue itu lebih menghargai atau mementingkan pertemanan gitu loh. Akhirnya gue tanpa sadar bilang gini, it's okay, gue relain lu sama dia dengan syarat lu harus tembak dia sekarang juga. Dia kaget terus bilang, ya gak bisa sekarang juga lah, gue juga butuh persiapan. Kalau lu gak sekarang, lu mau kapan, men? Lu mau minggu depan, bulan depan, tahun depan? Lu gila, men. Gue udah ngerelain lu sama dia, tapi lu menunda waktu. Dan di situ lu mempunyai peluang kecolongan, lu mempunyai peluang untuk kedahuluan sama orang, dan akhirnya apa, men? Lu gagal sama dia. Gue udah merelakan dia ke lu, tapi lu kayak gitu. Gue nggak bisa kayak gitu, men. Dan akhirnya dia diam sejenak terus mikir, entah mikir apa. Tiba-tiba dia bilang, oke, hari ini gue nyatain perasaan gue ke dia. Di situ gue pun di satu sisi senang karena temen gue berani menyatakan perasaannya. Di satu sisi gue sedih, marah, kecewa jadi satu. Karena gue benar-benar sudah berjuang untuk mendekati dia, komunikasi dengan dia anak pondok. Gue menjalin hubungan atau menjalin komunikasi sama dia secara intens. Tiba-tiba temen bilang gitu. Dan akhirnya dia bilang gitu. Di satu sisi gue mikir, gila banget sih gue masih mementingkan pertemanan di saat seperti ini. Cuma gue juga masih, pikiran gue, akal sehat gue masih sehat gitu loh. Akhirnya gue tanpa sadar bilang, it's okay, kali ini gue relain dia sama lo. Tapi satu syarat yang harus lo pegang dan satu syarat yang harus lo tepati dan gak boleh sekalipun lo langgar. Dia dengan terheran-heran nanya, emang syaratnya apa? Lu boleh sama dia, tapi kalau lu buat nangis dia, maka lu berhadapan sama gua. Di situ dia langsung diam dan di situ entah mikir apa. Terus dia bilang, it's okay, gua janji gua nggak bakal nyakitin dia dan gua janji akan buat dia tersenyum, tertawa dan bahagia sama gua. Di situ gue di satu sisi senang, di satu sisi semua rasa bercampur aduk, marah, sedih, kecewa bercampur aduk di situ. Tapi gue juga senang karena sahabat gue juga sendiri mampu atau berani menyatakan secara langsung gitu loh, walaupun dengan tekanan dari gue. Akhirnya ya ketika pulang sekolah itu dia di situ, kita kan jalan bareng posisi tuh, gue, Jai, terus si Mei sama temennya. Nah si Mei
gue juga lupa ceritain bahwa kalau Mei itu biasanya berduaan sama temennya, kemana-mana berdua, suka berdua, sama lah kayak kita. Cuma yang ini temennya Mei itu dia udah punya doi sendiri walaupun anak pondok. Ya kita berfokus kepada Mei, walaupun nanti si temennya Mei ini akan berkaitan dengan cerita gua. Cuma kita kesampingan dulu. Setelah pulang sekolah, gua itu jalan bareng sama Jai, dan di situ Mei udah di depan gua, dan itu berjarak sekitar berapa meter doang dari gua. Dia ngomong secara pribadi, entah ngomong apa, dan ketika Mei udah masuk ke pondok, dia cerita sama gua bahwa diterima. Di situ gua senang banget karena dia berani ngomong secara langsung. Tapi di satu sisi juga gua sedih karena ya gua udah berjuang, tapi yang dapat malah temen gua gitu loh. Cuma ya di situ ketika Jai cerita kayak gitu, gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Entah gua mau senang atau sedih, gue bener-bener nggak bisa ngungkapin ekspresi gue karena bener-bener bercampur aduk. Di situ gue datar aja, oh ya udah, congrats. Gue cuma ngomong gitu, dan ketika di perjalanan setelah gue ngomong kayak gitu, bener-bener tidak ada sepatah kata pun, nggak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut kita berdua gitu loh. Bener-bener kayak si Jai ngerasa nggak enak sama gue, dan guanya juga ngerasa kecewa sama dia. Bener-bener di situ kental banget. Perasaan kita berdua itu ya memang beda. Dan di situ juga ketika besoknya bener-bener masih kita itu nggak ngobrol sama sekali selama 1 hari. Kita bener-bener nggak ada obrolan sama sekali. Ya gua juga, walaupun kita duduk sebelahan, bener-bener di situ kita nggak ada obrolan sekalipun pada hari itu. Gua inget banget nggak ada obrolan pada hari itu. Yang bener-bener ketika istirahat pun, yang biasanya gua ngajak Jai buat ke warung belakang, gua pergi gitu aja gitu. Ya karena gua juga bener-bener kecewa banget, dan di situ gua juga sakit hati banget. Dan ya gitulah. Oke, mungkin cerita gue di part kedua ini atau di video kedua gue ini cukup sampai sekian. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, dan subscribe jika kalian suka video ini, dan nyalakan tombol notifikasinya agar setiap gue upload video itu akan muncul notifikasi di HP kalian. Oke, cukup sekian, see you next time.